Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh indah hidup bersama dengan Tuhan. Masih dalam minggu pertama di tahun ini. Mari saya mengajak saudara untuk kembali menikmati nutrisi kehidupan. Sehingga kehidupan rohani kita tetap terjaga sehat di dalam Tuhan. Pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar bagaimana sang pemazmur ini dalam kehidupannya, dalam membaca firman Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, sang pemazmur begitu mencintai firman Tuhan. Sedemikian rupa dia mencintai firman Tuhan. Dia melukiskan bagaimana indahnya firman Tuhan. Melukiskan demikian rupa firman Tuhan itu begitu indah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Mazmur pasal yang ke-19. Saya akan membacakan buat saudara Mazmur pasal yang ke-19, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Ayat ke-10, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pemazmur Daud melukiskan betapa indahnya akan perintah atau titah Tuhan atau Taurat Tuhan atas kehidupan sang pemazmur. Dia mengatakan betapa indahnya, betapa manisnya, menyukakan hati, lebih indah dari emas. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, memberikan hikmat kepada yang tak berpengalaman, yang tidak berpengertian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika ada orang-orang yang semacam ini, ada orang-orang yang bisa mencontoh atau bahkan sama dengan sang pemazmur ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia adalah orang-orang yang mempersiapkan diri. Orang-orang yang siap mempersiapkan diri dalam ibadah. Orang yang pantas untuk beribadah. Kenapa demikian? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, satu misal. Hari Minggu kita beribadah. Kita mempersiapkan diri. Mungkin jauh-jauh hari sebelumnya, saudara dan saya mempersiapkan baju apa yang harus saya pakai. Celana apa yang harus saya pakai. Sehingga baju dan celana ini menjadi cocok. Menjadi serasi. Atau bahkan yang lain sebagainya, mungkin memakai jas. Dengan sepatu apa saudara memakai. Sehingga tampak indah, tampak cantik. Sehingga pada hari hanya, pada hari Minggu saudara dan saya beribadah. Saudara bisa mandi dengan segar, bahkan mungkin dengan keramas, mencuci rambut, dan lain sebagainya. Mempersiapkan diri dalam beribadah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian pula bagaimana kehidupan saudara mempersiapkan diri dalam hal kerohanian saudara. Bukan itu tidak salah saudara mempersiapkan secara jasmani kehidupan saudara dalam beribadah. Itu baik adanya. Tetapi bagaimana dengan kerohanian saya dan saudara? Orang yang mencintai firman Tuhan, orang yang senang membaca firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah orang-orang yang mempersiapkan diri. Bagaikan orang yang mempersiapkan diri siap untuk beribadah. Kenapa? Karena dia begitu mencintai firman Tuhan. Sehingga dalam ibadah, pada saat pembacaan firman Tuhan,
Sedemikian rupa dia bisa membaca. Sedemikian rupa dia bisa mendengarkan firman Tuhan. Orang-orang semacam ini, orang-orang yang tetap tinggal duduk dengan manis dalam hal beribadah. Apalagi saudara sekarang dengan adanya sistem online, atau bahkan saudara dan saya dalam ibadah tatap muka, saudara memegang HP seolah-olah membaca firman Tuhan, tapi saudara sedang bermedia sosial. Hal-hal semacam inilah yang menunjukkan apakah saya dan saudara ini mempersiapkan diri dalam ibadah. Orang yang cinta akan firman Tuhan, dia akan membaca betul-betul firman Tuhan. Dia akan mendengarkan betul-betul firman Tuhan yang disampaikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari coba saudara mengecek dalam hal beribadah. Saudara bisa melihat kanan kiri saudara, depan saudara. Apakah mereka benar-benar mempersiapkan diri, menunjukkan bahwa dia sedang beribadah? Jikalau dia sedang beribadah, menikmati firman Tuhan, dia tidak akan berselancar dengan bermedia sosial. Itu menunjukkan juga bagaimana dia hidup di rumah. Sebelum dia beribadah, apakah dia juga mempersiapkan diri? Orang yang suka membaca firman Tuhan, seorang yang suka merenungkan firman Tuhan, pasti dalam ibadah dia akan bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Bukan saja dia mendengarkan firman Tuhan, bagaimana dengan hal berdoa? Orang yang senang berdoa, bahkan ada orang yang mempersiapkan diri bagaimana dia mempunyai ruangan khusus dalam hal berdoa. Dia punya kamar khusus, ruang khusus. Di sana dia datang untuk berdoa. Ada waktu-waktu jam tertentu dia bisa berdoa dengan demikian lama. Di pagi hari, di malam hari, tengah malam. Ada saat-saat dia bisa berdoa kepada Tuhan. Sehingga pada jam ibadah doa, dia pasti akan datang menikmati suasana doa. Ada doa yang sedang diucapkan, sedang disampaikan kepada Tuhan. Mungkin agak sedikit lama. Orang yang tidak mempersiapkan diri, orang yang tidak suka berdoa, dia akan gelisah. Dia akan gelisah. Aduh, kenapa doa ini begitu lama? Dia akan gelisah. Hal semacam ini menunjukkan bahwa dia tidak suka akan berdoa. Di dalam ibadah ada puji-pujian, ada nyanyian. Bagaimana kehidupan saya dan saudara? Apakah di rumah juga senang menyanyi? Senang memuji Tuhan? Mungkin bahkan ada tepuk tangan, ada sedikit tarian dengan joget saudara. Saudara sedang mandi dan menyanyikan satu nyanyian. Sedang memasak, sedang bekerja, apapun itu aktivitas saudara. Apakah hati saudara ini ada nyanyian pujian? Sehingga dalam ibadah, pada saat memuji Tuhan, betul-betul menunjukkan ekspresi pujian kepada Tuhan. Semua akan terlihat. Semua akan terlihat di dalam ibadah. Orang yang suka memuji Tuhan akan menunjukkan bagaimana dia akan memuji Tuhan. Orang yang suka berdoa, bagaimana dia akan sikap dia berdoa kepada Tuhan dalam ibadah. Orang yang suka membaca firman Tuhan, bagaimana dalam ibadah dia akan bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dia tidak akan berselancar dengan bermedia sosial. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur memberikan contoh kepada saya dan saudara, sehingga dia bisa menikmati bagaimana firman Tuhan itu. Dia menikmati bagaikan madu, indah bagaikan emas, jauh melebihi dari semuanya itu. Itulah orang yang mempersiapkan diri,
orang yang suka akan berdoa, suka akan firman Tuhan. Bagian orang yang mempersiapkan diri, mampu mempersiapkan diri untuk kita beribadah di dalam Tuhan. Di sanalah Tuhan suka. Di sanalah Tuhan hatinya begitu sangat menyenangkan hati Tuhan kita ini, saudara. Mari sepanjang hari ini, seberapa banyak saudara merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara, tetap jangan tinggalkan dia. Ikut sertakan dia dalam segala perkara. Aktivitas saudara, ikut sertakan dia. Haleluya, dia baik. Dia Immanuel buat saudara, dia pun Immanuel buat saya. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas. Yesus baik buat saudara. Haleluya, amin.